Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi bersama saya di Winismed. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Matematika Saintek UTBK tahun 2019. Langsung aja kita cek videonya. Soal nomor 1. Diketahui sistem persamaan X sama dengan sin alfa plus akar 3 sin beta, Y sama dengan cos alfa plus akar 3 cos beta. Jika nilai maksimum dari X kuadrat plus Y kuadrat adalah A plus B akar 3, maka nilai A plus B sama dengan X kuadrat sama dengan sin alfa plus akar 3 sin beta dikuadratkan. Kalau kita buka, diperoleh sin kuadrat alfa plus 2 akar 3 sin alfa sin beta plus 3 sin kuadrat beta. Y kuadrat sama dengan cos alfa plus akar 3 cos beta dikuadratkan. Kalau kita buka, diperoleh cos kuadrat alfa plus 2 akar 3 cos alfa cos beta plus 3 cos kuadrat beta. Kita jumlahkan sehingga kita peroleh X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan, ingat identitas trigonometri yaitu sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa adalah 1. Sehingga kita juga peroleh 3 sin kuadrat beta ditambah 3 cos kuadrat beta, hasilnya adalah 3. Hasil yang diperoleh dari sebelah kiri 1 ditambah yang di sebelah kanan 3 sehingga hasilnya 4. Maka X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 plus 2 akar 3 kita keluarkan sehingga 2 akar 3 buka kurung sin alfa sin beta plus cos alfa cos beta. Karena sin alfa sin beta plus cos alfa cos beta adalah rumus dari cos alfa min beta, maka kita peroleh X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 plus 2 akar 3 cos alfa min beta. Ingat, nilai cos alfa min beta berada pada interval min 1 sampai 1. Nilai minimumnya adalah min 1, nilai maksimumnya adalah 1. Agar X kuadrat plus Y kuadrat bernilai maksimum, maka kita pilih cos alfa min beta sama dengan 1. Sehingga perhitungannya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 plus 2 akar 3 dikali 1. Yaitu 4 plus 2 akar 3. Kita peroleh A-nya adalah 4 dan B-nya adalah 2. Maka A plus B sama dengan 6. Soal nomor 2. Dari angka-angka 2, 4, 6, 7, dan 8 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 6 angka. Banyak bilangan yang dapat dibuat jika angka 6 boleh muncul 2 kali adalah, kita akan membuat bilangan terdiri dari 6 angka yang diambil dari angka 2, 4, 6, 7, 8. Angka 6 boleh muncul 2 kali. Artinya 2 digit akan diisi oleh angka 6. Contoh bilangannya adalah 2, 6, 6, 4, 7, 8 atau 6, 6, 2, 4, 7, 8 dan seterusnya. Ini sama saja artinya dengan kita membuat permutasi dari beberapa unsur yang sama. Di sini berarti ada 2 unsur yang sama karena
ada 2 angka 6. Sehingga rumusnya menjadi jumlah seluruh angka yang akan dibentuk yaitu 6 faktorial per berapa unsur yang sama. Di sini ada 2 unsur yang sama sehingga 6 faktorial per 2 faktorial. Kalau kita hitung yaitu 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Kita coret 2 faktorialnya sehingga diperoleh kalau kita kalikan hasilnya adalah 360. Soal nomor 3. Diketahui matriks B yang isinya 2 min 1 min 3 2 dan matriks C yang isinya min 7 2 0 4. Jika matriks A berukuran 2 kali 2 dan memenuhi persamaan A pangkat 3 plus B sama dengan C, maka determinan matriks 3A inverse adalah A pangkat 3 plus B sama dengan C atau A pangkat 3 sama dengan C min B. A pangkat 3 sama dengan kita kurangkan matriks C dikurang matriks B. Sehingga diperoleh hasilnya adalah matriks A pangkat 3 isinya yaitu min 9, 3, 3, 2. A pangkat 3 artinya matriks A dikali matriks A dikali matriks A. Sehingga determinan A dikali determinan A dikali determinan A sama dengan determinan dari matriks min 9, 3, 3, 2. Determinannya adalah min 27. Maka determinan A-nya sama dengan akar pangkat 3 dari min 27 hasilnya adalah min 3. Selanjutnya kita akan cari determinan dari 3A inverse yaitu 3-nya kita bisa keluarkan sehingga menjadi 3 dipangkatkan 2. Kenapa dipangkatkan 2? Karena di sini matriksnya berordo 2 kali 2. Sehingga 3 pangkat 2 dikali determinan A inverse. Atau 9 dikali determinan A inverse adalah 1 per determinan A. Sama dengan 9 dikali 1 per min 3. Diperoleh hasilnya adalah min 3. Soal nomor 4. Diketahui titik P 4,A dan lingkaran L x kuadrat plus y kuadrat min 8x min 2y plus 1 sama dengan 0. Jika titik P berada di dalam lingkaran L, maka nilai A yang mungkin adalah ketika suatu titik berada di dalam lingkaran, maka ketika titik tersebut kita substitusikan ke bentuk umum persamaan lingkaran, maka hasilnya akan kurang dari 0. Sehingga kita peroleh di sini X-nya kita ganti dengan 4, Y-nya kita ganti dengan A. Sehingga diperoleh 16 plus A kuadrat min 32 min 2A plus 1 kurang dari 0. Atau A kuadrat min 2A min 15 kurang dari 0. Kalau kita faktorkan, kita akan peroleh A min 5 dikali A plus 3 kurang dari 0. A sama dengan 5 dan A sama dengan min 3. Maka nilai A yang mungkin adalah A akan berada di antara min 3 sampai 5. Maka jawabannya yang E. Soal nomor 5. Jarak terdekat titik pada kurva Y sama dengan setengah X kuadrat plus 1 ke garis 2X min Y sama dengan 4 adalah misal titik X sama dengan A terletak pada kurva Y sama dengan
setengah X kuadrat plus 1. Artinya kita bisa mencari Y dengan cara mensubstitusikan X sama dengan A ke kurva. Sehingga kita peroleh Y sama dengan setengah A kuadrat plus 1. Sehingga kita bisa mencari jarak terdekat dari titik pada kurva, yaitu titik A, setengah A kuadrat plus 1 ke garis 2X min Y min 4 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus jarak titik ke garis, kita peroleh D sama dengan nilai mutlak dari A dikali 2 ditambah setengah A kuadrat plus 1 dikali min 1 ditambah min 4 per akar dari 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. D sama dengan nilai mutlak dari 2A min setengah A kuadrat min 5 per akar 5. Karena kita ingin mencari jarak terdekat, maka kita turunkan dibuat sama dengan 0. Sehingga D aksen sama dengan 0. 1 per akar 5 dikali 2 min A sama dengan 0. Atau 2 min A sama dengan 0, maka A sama dengan 2. Sehingga jarak terdekatnya adalah dengan mensubstitusikan A sama dengan 2 ke D. Sehingga kita peroleh 2 dikali 2 dikurang setengah dikali 2 kuadrat min 5 per akar 5. Kalau kita hitung hasilnya adalah nilai mutlak dari min 3 per akar 5 atau hasilnya 3 per akar 5. Soal nomor 6. Andi menabung di bank dengan saldo awal A dengan sistem bunga majemuk. 3 tahun kemudian saldonya menjadi B. Cici menabung di bank yang sama dengan saldo awal X. Saldo Cici 6 tahun kemudian 3 kali lebih banyak dari saldo akhir Andi. Besarnya saldo awal Cici adalah saldo awal Andi, yaitu A, setelah 3 tahun saldonya menjadi B. Saldo awal Cici adalah X, saldo setelah 6 tahun sama dengan 3 kali saldo akhir Andi. Saldo akhir Andi, yaitu B, dapat kita tulis dengan B sama dengan saldo awal yaitu A dikali 1 plus I pangkat 3. Atau kita bisa tulis 1 plus I pangkat 3 sama dengan B per A. I adalah suku bunga, pangkat 3 adalah karena dia menyimpan dananya selama 3 tahun. Misalkan C aksen adalah saldo akhir Cici, maka C aksen sama dengan X dikali 1 plus I pangkat 6. Karena saldo akhir Cici adalah 3 kali saldo akhir Andi, maka C aksen bisa kita ganti dengan 3B. Yaitu 3B sama dengan X dikali 1 plus I pangkat 6. Kemudian 1 plus I pangkat 6 kita ganti dengan B per A pangkat 2. Karena tadi 1 plus I pangkat 3-nya adalah B per A. Sehingga 3B sama dengan X dikali B per A pangkat 2. 3B sama dengan X dikali B kuadrat per A kuadrat. Kalau kita kalikan silang, kita peroleh 3A kuadrat B per B kuadrat sama dengan X. Maka X sama dengan
3A kuadrat per B. Soal nomor 7. Diketahui sistem persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2Y sama dengan 8 dan X kuadrat min Y kuadrat min 2Y plus 4X plus 8 sama dengan 0 mempunyai solusi X, Y dengan X dan Y bilangan real. Jumlah semua ordinatnya adalah, kita akan jumlahkan kedua persamaan di atas sehingga diperoleh 2x kuadrat plus 4x sama dengan 0. Atau kalau difaktorkan 2x dikali x plus 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh x sama dengan 0 dan x sama dengan min 2. Kemudian kita substitusikan x sama dengan 0 dan x sama dengan min 2 ke persamaan pertama. Saya substitusikan dulu untuk x sama dengan 0, maka diperoleh y kuadrat plus 2y min 8 sama dengan 0. Maka y1 plus y2 dengan menggunakan rumus min b per a diperoleh min 2 per 1 sama dengan min 2. Selanjutnya untuk X sama dengan min 2 jika disubstitusikan maka diperoleh 4 plus Y kuadrat plus 2Y sama dengan 8 atau Y kuadrat plus 2Y min 4 sama dengan 0. Maka Y3 ditambah Y4 sama dengan min 2 per 1 sama dengan min 2. Maka jumlah semua ordinat yaitu Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah Y4 sama dengan min 2 ditambah min 2. Hasilnya adalah min 4. Soal nomor 8. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak dari nilai mutlak X plus X kurang dari sama dengan 2 adalah. Soal ini bisa dikerjakan dengan beberapa cara, namun di sini saya akan menggunakan cara substitusi angka agar mengerjakannya menjadi lebih cepat. Pertama, substitusikan X sama dengan 4. Kalau X sama dengan 4 kita substitusikan ke pertidaksamaan, kita peroleh 0 kurang dari sama dengan 2. Ini bernilai benar. Artinya X sama dengan 4 adalah salah satu penyelesaiannya. Maka opsi A kita eliminasi karena opsi A tidak mengakui X sama dengan 4 sebagai penyelesaian. Kemudian jika kita substitusi X sama dengan 1 ke soal, kita peroleh 2 kurang dari sama dengan 2. Ini bernilai benar. Artinya X sama dengan 1 juga adalah penyelesaian. Maka opsi D kita eliminasi. Karena opsi D tidak mengakui X sama dengan 1 sebagai penyelesaian. Sehingga opsi D kita eliminasi. Selanjutnya, jika kita substitusikan X sama dengan 2 ke soal, kita peroleh 4 kurang dari sama dengan 2. Ini bernilai salah. Sehingga X sama dengan 2 tidak boleh diakui sebagai penyelesaian. Sehingga opsi C dan E kita eliminasi. Karena X sama dengan 2 ada pada interval opsi C dan E. Maka jawaban yang benar adalah opsi B. Soal nomor 9. Parabola Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 digeser ke kanan sejauh 2 satuan searah dengan sumbu X dan digeser ke bawah sejauh 3 satuan.
Jika parabola hasil pergeseran ini memotong sumbu X di X1 dan X2, maka nilai X1 plus X2 sama dengan Y sama dengan Fx jika digeser A satuan ke kanan dan B satuan ke atas, maka persamaannya menjadi Y min B sama dengan Fx min A. Karena parabola digeser dua satuan ke kanan, maka Fx berubah menjadi Fx min 2. Karena parabola digeser 3 satuan ke bawah, maka Y berubah menjadi Y min 3. Min 3 itu karena digesernya ke bawah 3 satuan. Sehingga bentuk tersebut menjadi Y plus 3 sama dengan X min 2 kuadrat min 6 dikali X min 2 plus 8. Atau Y plus 3 sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 min 6X plus 12 plus 8. Kalau kita rapikan bentuknya, kita peroleh Y sama dengan X kuadrat min 10X plus 21. Kemudian dikatakan parabola memotong sumbu X di X1 dan X2. Memotong sumbu X artinya Y-nya sama dengan 0. Sehingga nanti kita punya bentuk X kuadrat min 10X plus 21 sama dengan 0. Maka nilai X1 plus X2 sama dengan min B per A, yaitu min 10 per 1 sama dengan 10. Soal nomor 10. Diberikan balok ABCDEFGH dengan DC sama dengan 12 cm, CG sama dengan 20 cm, dan BC sama dengan 18 cm. T adalah titik tengah AD. Jika alfa adalah sudut antara garis GT dengan bidang ABCD, maka cos alfa sama dengan, kita buat dulu ilustrasinya. Garis GT akan kita proyeksikan ke bidang alas, yaitu bidang ABCD, yaitu dengan menarik garis dari titik G tegak lurus ke bidang alas dan akan jatuh di titik C. Sehingga dari titik T kita tarik garis ke titik C sehingga terbentuk segitiga siku-siku GTC. Maka yang disebut sudut antara garis GT dengan bidang ABCD adalah sudut alfa yang terletak di titik T. Selanjutnya kita pindahkan gambar segitiga siku-siku tersebut. Kita cari panjang setiap sisinya. GC sama dengan 20. CT kalau kita cari hasilnya adalah 15. Dan GT kalau kita cari hasilnya adalah 25. Maka nilai dari cos alfa itu samping per miring, yaitu 15 per 25. Atau kalau kita sederhanakan diperoleh 3 per 5. Ya adik-adik, demikian tadi pembahasan soalnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.